Lanjut ke cerita selanjutnya. Setelah kemunculan anggota klan naga Void kuno, Xiaoyan lantas membawa anggotanya untuk mengikuti kelompok tersebut. Pada saat yang bersamaan, Komandan Qin menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengikuti mereka dan meminta anggotanya agar selalu waspada. Namun sayang hal itu sudah terlambat, di mana Xiaoyan langsung mengunci pergerakan mereka hanya dengan lambaian tangannya. Kejadian ini sontak membuat mereka semua terkejut bukan main. Bahkan Komandan Qin sendiri yang berada di ranah Douzun bintang 5 sama sekali tak mampu melawan sedikitpun. Xiaoyan lantas bertanya dengan nada tegas, dari Pulau Naga manakah mereka berasal. Meskipun tekanan yang diberikan Xiaoyan sangatlah kuat, tetapi mereka tetap tidak mau membocorkan identitas mereka. Terlebih ada sebuah misi yang harus diselesaikan. Mendengar hal tersebut, amarah Xiaoyan pun melonjak dan langsung mencengkram tubuh Komandan Qin hingga mengucurkan darah. Rasa takut yang luar biasa pun seketika melonjak di wajah Komandan Qin. Dia akhirnya membuka mulut dan memberitahu bahwa mereka sebenarnya berasal dari Pulau Naga Utara. Saat ini ketiga pulau sudah membentuk aliansi dan bersiap untuk memulai perang besar. Namun dikarenakan sang kaisar baru yaitu Xian telah muncul, ketiga Raja Naga pun kesulitan dan berniat merekrut klan Pithon 9 Tanah untuk bergabung dalam aliansi. Tidak hanya itu, 3 Raja Naga juga berhasil merekrut klan Ponis Iblis Surgawi dengan imbalan tubuh Xian. Informasi ini jelas memancing amarah Xiaoyan dan juga Cailin. Sambil melempar Komandan Qin dan anggotanya ke dalam jurang, Xiaoyan pun berkata bahwa selama klan Ponis Iblis Surgawi dan juga klan Pithon 9 Tanah tidak memasuki Pulau Naga, maka dia yakin Xian seharusnya mampu mengatasi ketiga Raja Naga lainnya. Oleh sebab itu, Xiaoyan berniat menyelesaikan urusan mereka di tempat tersebut secepatnya dan langsung pergi menuju Pulau Naga untuk membantu Xian. Sehingga cerita perjalanan pun berlanjut dan akhirnya tiba di sebuah lorong bawah tanah. Dari kejauhan terlihat ada begitu banyak anggota klan Pithon 9 Tanah yang menandakan bahwa tempat ini memang sangatlah ketat. Xiaoyan juga menemukan ada beberapa elit Banseng di barisan tersebut. Karena tak ingin menimbulkan keributan, Xiaoyan lantas membantu penghalang api surgawi dan melanjutkan perjalanan secara diam-diam. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya tiba di sebuah jurang raksasa. Dan tanpa pikir panjang, Xiaoyan segera membawa semua orang menuju dasar jurang dan akhirnya tiba di sebuah kolam energi yang memancarkan aura dingin. Xiaoyan pun seketika menyadari bahwa itu adalah kolam yang sedang mereka cari dan memerintahkan yang lain untuk berjaga. Sementara dia akan mencari kristal darah secepat mungkin. Dengan perlindungan api surgawi, Xiaoyan pun terus menelusuri ke dasar kolam dengan kecepatan penuh. Namun sayang, meski telah menyelam cukup lama, Xiaoyan sama sekali tak menemukan tanda-tanda adanya kristal darah. Sebaliknya, dia justru bertemu dengan gerombolan ular yang tiada habisnya dan terus-menerus mengejarnya. Tepat ketika Xiaoyan akan menyerah, sebuah suara tiba-tiba saja terdengar. Hal ini sontak membuat Xiaoyan terkejut sekaligus bertanya-tanya, apakah ada orang lain di tempat ini? Begitu Xiaoyan mengikuti sumber suara tersebut, dia secara kebetulan menemukan seorang lelaki tua yang tersegel di dasar kolam ini. Dari persepsi Xiaoyan, dia langsung menyadari bahwa orang ini sepertinya berada di bintang 3 Daoseng. Sesaat kemudian, lelaki tua tersebut pun tampak membuka matanya secara perlahan dan meminta Xiaoyan untuk menyelamatkannya. Selama Xiaoyan setuju, maka dia berjanji akan menjadikan klan Pithon 9 Tanah sebagai bawahannya. Sesaat kemudian, dia lantas memperkenalkan diri dan memberitahu Xiaoyan bahwa dia adalah ketua dari klan Pithon 9 Tanah yang bernama Yao Ming. Semua ini bisa terjadi karena sebuah kudeta yang terjadi dalam klannya sehingga berakhir dikurung di tempat yang penuh akan energi kegelapan ini. Meskipun Xiaoyan memiliki niat baik, tetapi dia tidak langsung mengambil keputusan. Dia justru bertanya sebenarnya apa hubungannya yang dimiliki Yao Ming dengan pengkhianat tersebut. Bahkan sampai tega untuk mengurungnya di tempat semacam ini. Yao Ming pun menjelaskan bahwa Yao Xiaotian adalah adiknya sendiri. Namun setelah dia menduduki posisi ketua sekte, para tetua termasuk adiknya tersebut merasa tidak senang dan akhirnya melakukan kudeta dengan cara yang begitu licik. Penjelasan tersebut pun jelas membuat Xiaoyan terkejut.
Tetapi meski Xiaoyan menyelamatkannya sekarang, apakah mereka mampu mengalahkan adiknya yang sudah mendapat dukungan penuh dari para tetua? Yao Ming pun memberitahu bahwa dia memiliki tongkat 9 pithon tanah yang telah diwariskan oleh ketua sekte sebelumnya. Selama dia bebas, Yao Ming yakin mampu mengalahkan para pengkhianat tersebut mengingat kekuatan adiknya hanya berada di bintang 1 Dousheng. Yao Ming yakin dengan adanya bantuan Xiaoyan, masalah ini pasti akan teratasi serta klan Pithon 9 Tanah berjanji bahwa mereka pasti akan membalas budi sebaik mungkin. Ucapan tersebut pun sontak membuat Xiaoyan cukup tertarik. Apalagi dia memang membutuhkan banyak bala bantuan untuk menolong Xian dalam waktu dekat. Akan tetapi, tentu saja Xiaoyan tidak akan melepaskannya begitu saja. Selama Yao Ming setuju untuk memasang segel pada jiwanya, maka Xiaoyan bersedia membantu sampai dia mendapatkan kembali posisi ketua sekte. Dengan begitu, ancaman Yao Ming berkhianat akan langsung menghilang sepenuhnya. Tetapi jika Yao Ming menolak, maka Xiaoyan akan melupakan tawaran tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Bagaimanapun dia sebenarnya tidak ingin terlibat akan masalah internal yang sedang menimpa klan Pithon 9 Tanah. Mendengar persyaratan itu, Yao Ming pun tampak termenung sejenak. Meski hal ini sangatlah berat, tetapi demi membalaskan dendamnya, Yao Ming pun akhirnya setuju dan menerima persyaratan tersebut. Singkat cerita, Xiaoyan lantas memasang segel pada jiwa Yao Ming sempat dipertanya perihal kristal darah yang disebutkan Yalaos sebelumnya. Yao Ming pun menjelaskan bahwa benda ini sangatlah langka dan baru terbentuk setelah 1000 tahun lamanya. Beruntungnya, Yao Ming memiliki sebuah kristal darah yang telah dia sembunyikan selama bertahun-tahun, dan bersedia untuk memberikannya kepada Xiaoyan sebagai bentuk ketulusan. Dengan gembira, Xiaoyan pun menerima hadiah tersebut dan bertanya, lantas apa yang harus dilakukan untuk melepaskan rantai tersebut? Yao Ming memberitahu bahwa rantai ini bukanlah masalah utama. Selama Xiaoyan berhasil menghancurkan batu yin musim dingin yang terpasang di ujung rantai, maka rantai hitam yang mengangkang tubuhnya bukan lagi sebuah masalah. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera bertindak dan mencoba memukul batu tersebut dengan kekuatan penuh. Akan tetapi, meskipun telah memukul sekuat tenaga, namun batu tersebut masih tanpa kokoh tanpa adanya kerusakan sedikitpun. Hal ini sontak membuat Yao Ming merasa kecewa dan perlahan mulai putus asa. Bagaimanapun batu yin musim dingin ini telah dimurnikan selama bertahun-tahun, bahkan dia sendiri tidak mampu untuk menghancurkannya bahkan dengan kekuatan puncaknya sekalipun. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun segera menghentikan usahanya yang sia-sia dan perlahan membentuk sebuah jarum dari api surgawi dan langsung menancapkannya ke dalam rantai hitam tersebut. Dalam hitungan detik, sebuah retakan pun muncul hingga membuat wajah Yao Ming dipenuhi kegembiraan. Singkat cerita, setelah semua rantai hitam berhasil dihancurkan dan membebaskan Yao Ming, sosok lelaki tua itu pun benar-benar berterima kasih kepada Xiaoyan dan bersumpah tidak akan pernah melupakan hutang budi ini. Setelah memberikan pil pemulih doki, Xiaoyan lantas membawa Yao Ming pergi ke permukaan danau. Namun sesampainya di sana, Xiaoyan justru dibuat terkejut ketika melihat rekan-rekannya sedang terpojok karena serangan dari klan Pithon 9 Tanah. Setelah menyelamatkan mereka semua dan mengetahui situasi di tempat tersebut, sosok ketua klan Pithon saat ini yaitu Yao Tian pun menatap tajam ke arah Yao Ming dan berkata bahwa dia tak menyangka tua bangka ini masih bertahan hidup. Xiaoyan pun mengabaikan ocahan tersebut dan meminta Cai Lin serta Yao Ming agar memulihkan diri secepat mungkin, sementara dia akan bertugas menahan Yao Tian. Menyadari bahwa Xiaoyan adalah orang yang telah merusak rencananya, Yao Tian pun benar-benar merasa kesal dan langsung melepaskan sebuah telapak tangan berkecepatan petir ke arah Xiaoyan. Dengan kekuatan Xiaoyan sekarang, serangan semacam ini jelas bukanlah sebuah ancaman. Hanya dengan gelombang api surgawi saja, Xiaoyan sudah berhasil mengacurkan serangan tersebut menjadi serpihan cahaya. Yao Tian pun sempat terkejut ketika melihat api surgawi milik Xiaoyan. Tidak heran dia mampu membebaskan Yao Ming dari belenggu batu yin musim dingin. Merasa tidak terima akan pertukaran sebelumnya, Yao Tian lantas melepaskan teknik kelastian bernama jari musim semi. Meskipun daya hancur yang dihasilkan oleh serangan ini sangatlah dahsyat,
Tetapi Xiaoyan juga merupakan seorang elit doseng yang memiliki teknik kelastian. Dalam sekejap, Xiaoyan pun mengaktifkan teknik telapak tangan surgawi untuk memblokir serangan tersebut. Ledakan mahadahsyat pun seketika menguncang seluruh jurang ketika kedua serangan kelastian ini saling bertabrakan. Pertukaran tersebut secara alami membuat Yao Tian sadar bahwa lawannya kali ini bukanlah sosok yang mudah untuk dikalahkan dengan mudah.